Hello guys, welcome back to Uni Channel. Di video ini Mimin bakal membuat prediksi dan teori Alchemy of Souls episode 17 mendatang. Tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa teori ini hanya berupa prediksi ya guys. Nanti silahkan kalian beri argumen di kolom komentar menurut teori kalian sendiri. Janguk bertemu ayahnya. Akhirnya Guanju yang sebenarnya kembali. Janguk tidak mengenali ayahnya karena ayahnya pergi ketika ia masih bayi. Sementara Janggang mengenali bahwa Janguk adalah anaknya karena Janguk membawa pedangnya. Melihat Janguk bisa menghunuskan pedangnya, Janggang bisa mengetahui bahwa pintu energi Janguk telah terbuka. Itu artinya bahwa Janguk bisa membawa kekacauan seperti yang Janggang takutkan sewaktu Janguk dilahirkan. Sementara itu, Soi bisa membuka pintu Jin Yowon. Kelihatannya darah Jin Choyon yang ada di tubuhnya tidak mempunyai efek karena terbuat dari sihir terlarang. Dan karena sihir terlarang tersebut, Jin Choyon pun hampir dalam bahaya karena anjing Guigu bisa mendeteksi keberadaan sihir terlarang yang ada di tubuh Jin Choyon. Untuk melindungi putrinya, Jin Choyon, Jin Hyogyong membunuh anjing Guigu. Karena energi Mudok atau Jin Buyon yang asli terdeteksi di sana, pintu Jin Yowon bisa terbuka. Andaikan Mudok tidak ada di sana waktu itu ya guys. Seperti yang kita tahu bahwa Mudok adalah Jin Buyon yang asli, maka setiap kali ia ada di Jin Yowon, energi yang ada di tubuhnya bereaksi dan membuat simbol yang ada di belakangnya pun bersinar. Setelah Soi berhasil membuka pintu Jin Yowon, Jin Hyogyong membawanya masuk ke kamar Jin Buyon yang mengira bahwa ia adalah putrinya yang hilang. Dan di hari yang lain, Soi melihat lukisan Buyon kecil beserta penutup matanya yang dia ambil dari Mudok. Oleh karena itu, Soi pun menyadari bahwa Mudok sebenarnya adalah Jin Buyon yang asli. Setelah rencananya sesuai dengan harapannya, Jinmu meminta Jin Hyogyong untuk melawan Songrim untuk melindungi batu es. Jin Hyogyong akan melakukan tersebut karena Jinmu telah menemukan rahasia tentang kelahiran Buyon yang bisa hidup karena Janggang menggunakan batu es. Seperti yang Jang Uk katakan setelah Soyul menceritakan kepada mereka bahwa Jin Buyon yang dibawa Jinmu adalah si Soi, seorang penipu. Soyul menemukan bahwa Buyon yang Jinmu bawa adalah Soi ketika keluarga Jin datang ke Songrim untuk menghadiri pertemuan rutin. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh para penyihir tetapi juga dihadiri oleh keluarga kerajaan. Sepertinya pertemuan tersebut diadakan oleh Pak Jin untuk mendiskusikan tentang kembalinya pemindah jiwa. Akan ada perbedaan pendapat di antara dua grup Pak Jin dan grup Jin Hyogyong. Sebelum pertemuan ini, sepertinya Jin Hyogyong telah menemui beberapa penyihir untuk memberitahukan bahwa Pak Jin mengadakan pertemuan tersebut untuk mendiskusikan pemindah jiwa dan batu es. Oleh karena itu, para penyihir saling beradu argumen. Ada yang berada di kubu Pak Jin dan ada yang berada di kubu Jin Hyogyong. Di saat yang bersamaan, Soi bersama Jin Choyon pergi ke Jongjingak. Soi yang menyukai Soyul akan berusaha untuk menemuinya. Karena sekarang statusnya adalah putri dari Jin Hyogyong, dia berharap bahwa Soyul akan menyukainya. Dia ingin menemui Soyul untuk mengembalikan payungnya. Terlihat di preview episode 17 bahwa pemindah jiwa yang berada di ruang penyembuhan hidup kembali dan ada pemindah jiwa yang lain. Jadi ada dua pemindah jiwa, yang satu mengincar Janguk dan satunya mengincar Soyul. Ini semua dilakukan oleh Jinmu untuk membuat keributan di Jongjingak. Pemindah jiwa yang menyerang Soyul menggunakan pedang, dan di preview yang terlihat bahwa Soyul terpental oleh pemindah jiwa tersebut. Mungkin karena Soyul hanya menggunakan payung dari Soi. Di sisi lain, pemindah jiwa yang satu ini yang seharusnya terbaring di Sojukwon terlihat mahir. Dia mengincar Janguk dan akan membunuhnya dengan cara menyerap energi Janguk. Tidak seperti Soyul, Janguk akan kesulitan melawan pemindah jiwa yang satu ini karena ia adalah guru Kang yang berada di raga muridnya.
Sementara di sini, Wudok yang mendengar suara keributan tentang pemindah jiwa, terlebih Jang-uk sebagai targetnya. Ketika Wudok melihat muridnya terancam, dia menggunakan pedangnya untuk menyelamatkan Jang-uk. Sepertinya Wudok bisa membuka dan menggunakan pedangnya tanpa ia sadari. Apa ini? Apakah yang berhasil membuka pedang Naksu adalah Naksu sendiri atau Jin Buyon? Menurut kalian gimana nih guys? Sekian video dari Mimin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.